Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membacakan buku biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya akan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita beralih kepada peristiwa-peristiwa berikut untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban lainnya. Ingatkah Anda surat yang dikirimkan Muawiyah kepada Amirul Mukminin, yaitu kertas putih panjang yang hanya berisi sebaris kalimat dari Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya itu, Ali bin Abi Thalib, tanpa tambahan apa-apa lagi, tanpa menyebutkan gelar atau sebutan apapun, tidak khalifah, tidak pula Amirul Mukminin. Bahkan penempatan namanya dan nama Ali bin Abi Thalib secara berhadapan seperti memberi petunjuk adanya sikap menantang. Sebagaimana dulu dilakukan di masa jahiliyah, seolah-olah ia hendak mengatakan, saya putra Abu Sufyan dan kamu putra Abu Thalib. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih tinggi derajatnya dan siapa pula yang lebih unggul. Semoga Allah mengampuni Muawiyah. Apa perlunya ia melakukan perbuatan itu dan mati-matian mempertahankannya? Di Syam, sebagaimana yang dikatakan oleh utusannya kepada Ali, Muawiyah telah mengacungkan jubah Utsman di ujung tombak dengan menghimpun 50.000 prajurit yang janggut mereka basah oleh air mata. Mereka telah bersumpah kepada Allah untuk tidak menyarungkan pedang mereka sebelum dapat membunuh orang yang telah membunuh Utsman atau nyawa mereka melayang menemui Khaliknya. Mengapa ia melakukan semua itu dan untuk apa? Memang bahwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan merupakan kejahatan paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin pada saat itu. Pembunuhan itu tidak saja merupakan pembunuhan terhadap seorang khalifah yang sah semata, tapi jauh lebih besar dari itu jika dilihat dari cara yang dipergunakan dalam melakukannya. Tentang jalannya peristiwa pembunuhan keji itu secara terpisah telah dipaparkan pada kisah lain. Maka cukuplah kiranya bila di sini kita kemukakan pertanyaan. Kenapa segala kesalahan dibebankan ke pundak Ali? Kepada siapa sebenarnya kematian Utsman itu bisa dituntut? Sungguh kita tidak akan mencela, bahkan sebaliknya ikut menyambut suara-suara yang bersih yang menuntut bela atas tertumpahnya darah Utsman. Dan sesungguhnya cara-cara yang ditempuh dalam mencederai kehidupan khalifah dan meruntuhkan kehormatan negara pada dirinya menyebabkan batu yang bisu akan berteriak menyerukan, bunuhlah pembunuh-pembunuh Utsman. Hanya saja apakah cara yang ditempuh oleh Muawiyah adalah cara yang benar, yakni mendahulukan kisah terhadap pembunuh Utsman dan mengakhirkan baiat kepada pemimpin yang baru? Apakah pelaksanaan kisah terhadap pembunuh Utsman menghalanginya untuk berbaiat kepada khalifah yang baru yang telah dipilih oleh kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, yang kemudian dibaiat oleh seluruh kaum muslimin secara berduyun-duyun di seluruh kota dan segenap penjuru? Apakah bisa disebut sebagai menuntut balas atas Utsman manakala Muawiyah menolak memberikan baiat dan membangkang terhadap negara di saat-saat kritis di mana tak ada yang lebih diperlukan daripada mendamaikan sengketa dan menghimpun persatuan? Apakah dapat disebut menuntut bela, mengarak baju Utsman keliling negeri Syam dan menanamkan kesan di hati rakyat bahwa Ali lah orang yang menjadi penggerak pembunuh Utsman dan yang melindungi para pembunuh sekarang? Apakah dapat dijadikan sebagai bukti kepatuhan dan kecintaan kepada Utsman jika Muawiyah menjadikan bajunya yang berlumuran darah sebagai bendera, lalu membangkit adat jahiliyah serta mengatur meletusnya perang saudara yang mengerikan yang sempat menggoncang dunia Islam dan memusnahkan kaum muslimin? Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni Muawiyah. Sungguh tiada manfaatnya ia menempuh jalan licin dan berbelit-belit serta menerjuni negara yang dalam itu. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, seluruh umat Islam yang jujur bangkit dan menuntut dihormatinya darah Utsman dan diberlakukan qisas atasnya. Cara itu berarti pula menghormati wibawa negara. Setelah pribadi, Ali juga menuntut bela atas kematian Utsman. Hanya saja kini ia telah diangkat sebagai khalifah, maka kedudukannya bukan lagi sebagai pribadi yang menuntut bela atas kematian semata, tetapi seorang pemimpin yang berkewajiban untuk memberlakukan qisas. Namun orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu bukan satu atau dua orang saja, melainkan ribuan orang jumlahnya. Dan perlawanan bersenjata dari mereka pasti akan timbul, ditambah pula dengan munculnya peristiwa-peristiwa lain yang mengguncangkan, seperti Waqi'atul Jamal atau pembangkangan Muawiyah di Syam. Jadi untuk melaksanakan hal itu belum memungkinkan, tetapi harus mencari waktu yang tepat.
Abdullah bin Abbas, sepupu Ali dan salah seorang sepanglimanya di semua pembebasan, termasuk golongan yang ingin menuntut balas atas tertumpahnya darah Utsman. Bahkan ia pernah melontarkan ucapan yang cukup mewakili semua tuntutan yang ada. Ia berkata, sekiranya orang-orang tak mau menuntut balas atas darah Utsman, niscaya langit akan menurunkan hujan batu atas mereka. Lalu apa artinya semua tuduhannya ditujukan kepada Ali, dan mengapa mesti mendurhakai dan memeranginya? Nah, itu dia Muawiyah di Syam tidak menyanyiakan waktu barang sedetik pun untuk mempersiapkan suatu pertempuran besar. Lihatlah kini ia terus-menerus mempengaruhi masyarakat untuk menentang Khalifah Ali. Di manakah Khalifah itu sekarang? Lihatlah ia telah berangkat dari Basrah bersama para pengikutnya dan kini sedang beristirahat di Kufah. Semua huru-hara dan kekacauan tidak membuatnya bingung dan melupakan sifat-sifat luhurnya. Semuanya dihadapi dan diselesaikannya dengan sistem yang istimewa. Dimulainya dari Baitul Mal, dikeluarkannya apa yang ada di dalamnya dan dibagikan kepada orang yang berhak. Beberapa orang sahabat dekat yang menyerahkan agar sebagian dari kekayaan itu disisakan untuk persediaan. Namun Ali tetap menolak. Bahkan ia maju lebih jauh, yaitu setelah Baitul Mal itu kosong, maka diperintahkannya agar lantainya dibersihkan dan dicuci dengan air sampai bersih. Setelah selesai, ia berdiri di atas lantai itu dan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di Baitul Mal yang telah dicuci dengan air bersih itu pelambang bagi tindakan-tindakan luhur yang akan ditempuhnya. Dan hal ini pun merupakan maklumat munculnya era baru yang akan dilaksanakannya dengan menempatkan akhirat sebagai penguasa bagi dunia dan menancapkan sifat wara dan takwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam jiwa dan hati nurani umat. Kemudian ia diminta untuk memasuki istana negara, suatu istana yang menjulang tinggi, megah dan besar. Demi dilihatnya istana yang megah itu, ia memalingkan muka setelah berkata, "Istana sial, aku tak akan menempatinya untuk selama-lamanya." Penduduk Kufah mendesaknya agar ia bersedia tinggal di sana, sebab sesuai dengan martabat dan kebesarannya. Namun ia tetap menolak dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Umar bin Khattab pun tidak menyukainya. Kemudian ia berjalan di pasar-pasar Kufah. Mereka yang melakukan kesalahan diberinya petunjuk dan orang yang lemah diberinya bantuan. Ia bertatap muka dengan orang-orang tua, kemudian membawakan barang-barang kebutuhan mereka. Melihat itu, para sahabatnya mendekati dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin." Namun Khalifah Ali tidak membiarkan para sahabatnya menyelesaikan kalimat mereka, tetapi dibacakannya ayat Al-Quran. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Selain itu, Ali membeli sendiri kebutuhan untuk diri dan keluarganya, serta membawanya dengan kedua tangannya. Beberapa orang sahabatnya mendekatinya setelah minta izin untuk membawanya, tetapi dengan tersenyum ia menjawab, "Kepala keluarga lebih berhak membawa beban keluarganya." Khalifah Ali memakai baju panjang yang dibelinya di pasar siaga 3 dirham. Ditungganginya keledainya dan saat itu terlihatlah kedua betisnya terjulur dari bajunya, sehingga ia mirip seorang fakir pengelana. Para sahabatnya saat itu menyaksikan menawarkan padanya untuk mengganti kendaraannya dengan seekor kuda yang layak bagi seorang Amirul Mukminin. Namun Khalifah itu menjawabnya, "Biarkanlah aku bersikap acuh terhadap kekayaan dunia." Memang begitulah cara yang ditempuhnya. Ia senantiasa menghindar dari godaan dunia dan menjauhi kebesaran raja-raja serta menempuh cara hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, gurunya, yakni dengan kerendahan hati seorang nabi dan sama sekali jauh dari keangkuhan. Ia senantiasa menunggu kehidupan ukhrawi. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika ia menuliskan dengan kalimat, "Orang yang paling zuhud di dunia ini adalah Ali bin Abi Thalib." Tepat pula pernyataan Hasan al-Basri, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ali, dialah orang suci umat ini." Ya, orang suci umat ini kini berdiam di Kufah. Ia hidup dengan kehidupannya sederhana. Sebagai orang yang rendah hati, ia senantiasa beribadah kepada Allah mengikuti cara ditempuh oleh orang-orang suci dan para wali. Ia memikul tanggung jawab dan negara dan umatnya dengan semangat seperti yang dimiliki para nabi. Semua daerah di seluruh wilayah Islam telah memberikan baiat kepadanya sebagai khalifah, kecuali Syam. Di wilayah ini sedang terjadi persiapan besar-besaran untuk melakukan gerakan perlawanan kepadanya. Yang mau tak mau akhirnya maksanya untuk menghadapinya. Di Syam, Muawiyah terus menghasut masyarakat agar mencaci maki dan mengutuk Ali. Sementara di Kufah, Ali dengan sekuat tenaga mencegah rakyatnya agar tidak mencaci maki Muawiyah dengan mengatakan, "Akan tetapi katakan saja, ya Allah, peliharalah darah kami dan darah mereka. Damaikanlah persengketaan kami dengan mereka." Muawiyah di Syam duduk dalam istana besar dan megah dan senantiasa menghadapi sajian yang lezat dan mewah, serta bergelimang harta yang dipergunakan untuk mencapai keinginannya tanpa bertuang apa-apa. Sedangkan di Kufah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengenakan baju yang sudah lapuk dan harganya purnya 3 dirham. Ia memakan makanan yang sudah hampir basi dan senantiasa membagikan harta kekayaan kaum muslimin secara adil dan merata. Sementara kehidupan yang dijalaninya penuh dengan kewaraan dan tak mau memperturutkan hawa nafsu sedikit pun. Sementara itu dari kedua belah pihak silih berganti mengirimkan utusan.
Di antara mereka ada yang menyelidiki kebenaran dengan tujuan beroleh petunjuk, sedangkan yang lainnya mencari kekayaan, harta rampasan, dan kesempatan. Di Syam saat itu sedang diobral janji-janji dan harapan, sebagaimana diobralnya harta kekayaan. Sementara di Kufah terdengar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang beroleh petunjuk, maka pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang siapa yang tersesat, maka pada hakikatnya untuk kerugian dirinya sendiri pula. Yunus 108. Setelah itu tak ada lagi yang lainnya dan tak ada apa-apa lagi. Tidak ada janji dan harapan, tidak ada suap dan kemewahan, tidak ada penyalahgunaan uang rakyat sebagaimana dilakukan pihak lawan, apapun akibat dan bahaya yang sedang menunggunya. Tatkala ada sementara sahabatnya memintakan pemberian hadiah buat sementara golongan yang oleh Muawiyah telah diberi harta berlimpah untuk merebut dukungan mereka, maka Ali bin Abi Thalib membentaknya. Apakah kamu menghendaki agar aku memperoleh kemenangan dengan cara penyelewengan? Benar wahai murid Muhammad, benar wahai sepupu Rasulullah. Siapa lagi selain Anda yang mampu bersikap dan berkata seperti itu? Muawiyah berdiri dikelilingi oleh para utusan yang datang mengunjunginya. Ia berpidato di hadapan mereka di bawah baju Utsman yang berlumuran darah. Ia menuduh Ali sebagai penggerak pembunuhan itu, sedangkan di Kufah, Khalifah Ali sedang tegak berkhutbah di hadapan para utusan, menyimpulkan kalimat-kalimat yang amat jelas, benar dan bersahaja. Amma ba'du. Allah telah mengutus nabinya untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan menghindarkan mereka dari kehancuran, serta mempersatukan kembali mereka yang terpecah belah berserakan. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah dan telah ditunaikan tugas kewajibannya. Setelah itu beliau digantikan oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar digantikan oleh Umar. Mereka berdua telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berlaku adil sesama manusia. Setelah itu Utsman menguasai urusan kami dan ia melakukan tindakan tidak disenangi oleh masyarakat. Lalu orang-orang itu membunuhnya. Setelah itu mereka mendatangi saya, sedangkan saya sama sekali tidak tahu menahu perihal perbuatan mereka. Mereka berkata kepadaku, terimalah baiat kami, dan ketika itu saya menolak permintaan mereka. Kemudian datang kembali dan mengatakan, terimalah baiat kami, sebab masyarakat tidak mau menerima selain Anda. Kami khawatir kalau Anda tidak mau menerimanya, masyarakat akan terpecah belah karenanya. Oleh sebab itu saya menerima pembaiatan mereka. Tidak suatu pun yang saya khawatirkan kecuali pemisahan diri dari dua orang yang tadinya telah membaiat saya, maksudnya Talha dan Zubair, serta penentangan Muawiyah, seorang yang tidak termasuk golongan pertama masuk Islam dan bukan pula yang membenarkan risalah Muhammad SAW pada masa-masa awal. Dia adalah orang-orang yang dibebaskan, anak orang yang dibebaskan pula. Mereka masuk Islam dalam keadaan benci dan karena terpaksa. Saya mengajak kalian berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi, dan itulah yang saya dapat sampaikan kepada kalian. Saya mohon ampun atas segala dosa-dosa saya dan juga dosa-dosa kalian. Itulah pernyataan yang dikemukakan oleh Khalifah Ali secara gamblang. Terlepasnya kendali Khalifah terdahulu Utsman bin Affan disebabkan kepercayaannya yang terlalu besar terhadap kerabatnya Bani Umayyah, yang ternyata tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang kepercayaan yang Khalifah dan pelindung umat. Padahal sudah sejak lama Ali memberikan nasihat dan mengingatkannya akan akibat-akibat yang bakal timbul. Ketika apa yang dikatakannya menjadi kenyataan, maka Ali lah orang yang paling sedih dan paling berduka atas peristiwa tragis itu. Dan Ali selalu berseru dan mengatakan, Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari darah Utsman. Ya Allah, aku tidak membunuhnya dan tidak pula membantu membunuhnya. Ya Allah, laknatilah orang-orang yang membunuh Utsman. Namun warga Syam yang pada umumnya adalah orang yang baru memeluk Islam dan tidak pernah tahu maupun mengenal Ali, termakan hasutan Muawiyah. Selain itu, tiada seorang pun yang menyampaikan duduk perkara sebenarnya pada mereka. Mereka tidak menemukan orang yang mengatakan bahwa pembunuhan Utsman itu adalah suatu perbuatan kriminal yang bukan bersumber dari agama dan moral Ali. Tidak ada yang mengatakan kepada mereka bahwa saat itu Ali dibatasi ruang geraknya dari berbagai penjuru dan negeri yang jauh. Jadi kapan ia menyumpahi mereka di daerahnya? Kapan pula ia menggerakkan mereka untuk memberontak? Dan kapan pula ia menghasut mereka untuk melakukan pembunuhan? Tidak ada pula yang menyampaikan kepada mereka bahwa Ali tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi 10.000 pemberontak yang bercokol di Madinah dan mengepung kota itu. Walaupun demikian, dengan wibawa yang ada padanya, dimintanya kepada kaum pemberontak agar meninggalkan Madinah serta kembali ke tempat mereka masing-masing. Saat itu pun mereka sebenarnya telah meninggalkan kota dan tidak akan kembali lagi.
Seandainya tidak berjumpa dengan utusannya membawa surat perintah yang dipalsukan Marwan bin Hakam dengan mengatasnamakan Khalifah Utsman bin Affan dan membubuhkan cap khalifah tanpa sepengetahuannya. Sedangkan isi surat itu perintah untuk membunuh semua pimpinan pemberontak dan Marwan pada saat itu adalah kepala kabinet khalifah. Itulah sebabnya maka kaum pemberontak kembali lagi dengan penuh amarah dan permusuhan yang tak terbendung lagi. Tidak salah. Tidak seorang pun yang dapat ditemui oleh warga Syam yang mengatakan kepada mereka, tidak perlu ada yang menyampaikan bahwa tatkala kaum pemerintah itu mengepung kediaman khalifah dan menutup pengiriman air ke rumah itu, Ali pergi ke sana dengan membawa air dalam sebuah geriba di atas pundaknya, dan tatkala sampai ke rumahnya kaum pemerintah menahannya. Melihat perlakuan itu Ali membentak, "Demi Allah, orang-orang kafir Romawi dan Persia pun tidak pernah berbuat sebagaimana kalian lakukan. Mereka menawan musuh-musuh mereka namun tetap memberi makan dan minum." Akhirnya terjadi dorong-mendorong, tarik-menarik antara Ali dengan mereka sehingga terjatuhlah serban Ali, namun ia tetap tidak memedulikannya. Yang penting baginya dapat memberikan air itu kepada Utsman. Akhirnya air itu pun sampai juga kepada Khalifah Utsman. Tidak seorang pun yang mengatakan kepada ahli Syam bahwa Ali telah memanggil kedua anak kesayangannya, Hasan dan Husain, lalu memberi mereka masing-masing sebilah pedang dan memerintahkan kepada keduanya untuk tetap menjaga kamar tidur Utsman, padahal ia tahu bahwa pengepungan pemberontak sangat ketat dan mengerikan. Ia tahu pasti dengan menyuruh kedua anaknya itu berarti ia telah mengirimkan mereka ke ambang maut. Tidak ada seorang yang mengatakan kepada ahli Syam bahwa tatkala kedua putra Ali kembali dengan membawa berita kematian Utsman, maka ia memperlakukan kedua anak yang sangat disayangnya dengan perlakuan yang pun belum pernah mereka terima seumur hidup mereka. Ali memarahi dan membentak keduanya habis-habisan. Ia tidak habis pikir mengapa Utsman dapat terbunuh sedangkan kedua anaknya selamat. Karena itu ia berkata, bila kalian tidak dapat menang bahaya yang menimpanya, mestinya kalian juga harus mati membelanya. Demikian ia memarahi kedua orang anaknya itu. Orang-orang Syam tidak menemukan seorang pun yang mengatakan kepada mereka bahwa Ali memang mengetahui adanya kekeliruan dalam tindakan khalifah, dan ia merasa pilu tatkala khalifah membiarkan kecerobohan yang dilakukan stafnya. Namun ia tidak melihat bahwa pembunuhan terhadap khalifah siapapun orang yang menjadi khalifah merupakan cara yang baik untuk pemecahannya. Bagaimanakah pendapat para pembaca dalam hal ini? Sedangkan khalifah yang terbunuh itu adalah saudaranya yang seiman dan rekannya dalam pertempuran. Orang yang memberikan perlengkapan pasukan perang Usrah dengan kekayaan pribadi dan juga merupakan saudara iparnya masing-masing menantu Rasulullah. Sama sekali tak seorang pun yang mengatakan semua itu atau sebagian daripadanya kepada orang-orang Syam. Tiada yang dapat mereka lihat dan temui selain jubah Utsman yang berlumur darah yang berhasil dipungut oleh seseorang lalu diserahkannya kepada Muawiyah, yang selanjutnya diacungkannya di ujung tombak mereka serta meneriakkan, "Mari kawan-kawan demi menuntut bela kematian Utsman." Seandainya Ali tidak menduduki jabatan khalifah, apakah Muawiyah akan tetap menuntut darah Utsman terhadapnya? Tentu saja tidak. Ia pasti akan menunjukkan tuduhannya kepada orang lain yang menjadi khalifah, kecuali bila khalifah itu orang yang disukai oleh Muawiyah dan mau berada di bawah ketiaknya. Muawiyah memang orang yang pandai sehingga ia mengetahui nasib apa yang akan dialami jika bersama Ali, yang memang kemudian menjadi khalifah kaum muslimin. Oleh sebab itu diputuskannya dalam menerjungi pertempuran nasib, yakni nasib dirinya dan sama sekali bukan nasib kebenaran yang hilang atau nasib keadilan yang terinjak, dan tidak pula nasib darah yang tertumpah. Untuk ketiga kalinya semoga Allah mengampuni Muawiyah. Tiada selayaknya ia menganggap enteng nasib peruntungan agama Islam sampai sedemikian rupa dan sejauh itu. Demikianlah perjuangan Ali yang gigih serta mati-matian dalam menolak segala macam bahaya dari kehidupan umat yang dianggapnya sebagai kehidupannya, dan dari nasib peruntungan umat yang dianggapnya sebagai nasib peruntungannya. Dan kini saksikanlah sebagian dari lukisan kebesarannya, meskipun kita tidak akan mungkin dapat mengikuti secara keseluruhan. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa benar apa yang menjadi niat dan tujuan sungguhnya dari Muawiyah. Ia melukiskan tuntutan Muawiyah terhadap kematian Utsman dengan kata-kata yang sangat tepat dan menyeluruh. Katanya, suatu perkataan yang benar disalahgunakan untuk yang batil. Meskipun Ali mengetahui apa yang menjadi motif Muawiyah berbuat demikian, namun itu intinya berusaha menghindarkan kaum muslimin dari perang saudara. Oleh sebab itu, meskipun ia tahu niat dan tujuan Muawiyah yang tidak baik, namun ia tetap menerima Muawiyah untuk berdialog dan mengadakan perundingan dengan harapan semoga ia dapat kembali ke jalan yang benar. Dikirimnya surat kepada Muawiyah dengan mengatakan bahwa darah Utsman tidaklah tumpah sia-sia sebab kisahnya akan dilaksanakan secara syar'i, yakni jika situasi telah memungkinkan untuk itu. Kebijaksanaan itu ditempuhnya karena pembunuhan terhadap diri khalifah itu bukan hanya dilakukan oleh 2, 3 atau 10 orang saja, akan tetapi pembunuhan itu terjadi di tengah-tengah pemberontakan bersenjata yang melibatkan 10.000 orang yang datang dari berbagai penjuru serta mengepung Madinah selama 4 bulan. Sementara Muawiyah sendiri tidak mampu mengirimkan tentaranya yang kuat untuk meredakan huru-hara dan menyelamatkan khalifah. Jadi bagaimana mungkin Ali akan dapat menangkap semua orang itu, sedangkan kekacauan setiap saat dapat meledak. Mengapa Muawiyah tidak memberi kesempatan dan menyampaikan bayat kepada Ali, kemudian membantunya untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya yang saat itu dilindungi oleh 10.000 orang kawan-kawannya? Hal tersebut dapat dimengerti sebab Muawiyah memendam suatu maksud tertentu, maka ia tetap menolak usaha dan daya upaya untuk menciptakan pengertian dan perdamaian. Ia tetap mengaitkannya dengan penyerahan si pembunuh.
Sebenarnya ia pun tahu mengenai berita yang tersebar luas di kalangan umum bahwa di saat beberapa orang utama datang menghadap Ali untuk menundingkan sebagaimana jalan yang akan ditempuh dalam menyerahkan si pembunuh, setelah tiba-tiba ke 10.000 orang pemberontak itu telah mengepung rumah yang dijadikan tempat perundingan. Mereka semuanya meneriakkan, kami semua adalah pembunuh Utsman. Layakkah dalam keadaan seperti itu Muawiyah memberikan ultimatum? Tidak ada perdamaian selama si pembunuh belum diserahkan kepada kami. Mengapa Muawiyah begitu ngotot menuntut penyerahan pembunuh Utsman? Apakah dia ahli waris yang memiliki hak atas darah Utsman? Sama sekali bukan, sebab putra-putra Utsman jauh lebih berhak. Seandainya ia memang ahli waris atas darah Utsman, apakah ia mengira bahwasanya ia hidup masih di zaman jahiliyah hingga bila ada seorang yang terbunuh, maka kepala sukunya berhak menuntut bela dan menerima tebusannya? Jelaslah sudah bahwa segala tindakan dan tuntutannya itu hanya untuk menjatuhkan Ali dan mengobarkan api pemberontakan. Ia belum merasa puas sebelum dia antara pembunuh-pembunuh Utsman itu ada pula yang membunuh Ali. Akan tetapi khalifah yang besar ini tetap bertindak sesuai dengan keluhuran dan keutamaannya. Lihatlah, untuk kesekian kalinya ia menghimbaukan perdamaian dengan mengirimkan utusan kepada Muawiyah. Kali ini yang mengantarkan surat itu adalah Jarir bin Abdullah. Ia segera menuju Sam dan menyampai Muawiyah yang saat itu sedang dikelilingi oleh pembantu-pembantunya. Kepadanya Muawiyah bertanya, berita apa yang Anda bawa? Jarir pun menjawab, semua warga 2 kota suci, Mekah dan Madinah, dan 2 kota lainnya, Basrah dan Kufah, berikut penduduk Hijaz, Yaman, Mesir, Oman, Bahrain, dan Yamamah bergabung bersama Ali. Tiada satu daerah pun yang tidak bergabung selain daerah yang dijadikan kubu oleh Anda, Syam. Kalau sampai terjadi serbuan banjir dari lembah-lembahnya, pasti Anda akan dilanda serta digenangannya. Oleh sebab itu saya dikirim ke sini untuk mengajak Anda mengikuti petunjuk yang telah disampaikannya. Setelah mengatakan demikian, Jarir pun menyerahkan surat yang dititipkan Ali. Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh tokoh yang selalu mengusahakan perdamaian dengan segala kemauan dan kemampuannya. Dalam surat itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma ba'du. Pembantian yang dilakukan kepada saya di Madinah. Pembaiatan yang dilakukan kepada saya di Madinah. Pembaiatan yang dilakukan kepada saya di Madinah meliputi Anda yang berada di Syam, sebab yang membaiat saya adalah juga orang-orang yang membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman, hingga tak ada pilihan lagi bagi yang hadir ataupun yang tidak hadir untuk menolaknya. Sesungguhnya orang-orang Muhajir dan Ansar telah sepakat menyetujui seseorang dan memanggilnya dengan sebutan imam. Berarti mereka mengakuinya sebagai khalifah mereka karena Allah. Dan sekiranya ada yang menolak disebabkan suatu tuduhan atau keinginan, maka mereka akan membawanya kembali kepada baiat. Jika ia tidak mau, maka mereka akan memeranginya disebabkan ia telah berbuat di luar cara yang ditempuh oleh orang-orang mukmin. Talha dan Zubair telah membaiat saya, tapi kemudian mereka batalkan. Pembatalan itu berarti penolakan atas pembaiatan itu. Oleh sebab itu saya hadapi mereka sampai akhirnya datanglah kebenaran dan lahirlah kehendak Allah. Karena itu baiatlah Anda beserta seluruh kaum muslimin lainnya. Sungguhnya yang saya inginkan bagi Anda hanyalah keselamatan belaka. Kecuali kalau memang Anda sengaja menantang bahaya. Sebab kalau demikian maka saya akan menghadapi Anda, dan untuk itu saya hanya minta pertolongan kepada Allah. Anda telah banyak berbicara mengenai masalah pembunuhan Utsman. Oleh sebab itu ikutilah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian tuntutlah mereka kepada saya, maka saya akan memutuskannya nanti sesuai dengan kitabullah. Adapun tuntutan Anda sekarang itu merupakan hal yang mustahil, tak ubahnya seperti memisahkan bayi dari air susu. Demi agama saya, bila Anda memandang masalah ini dengan akal Anda dan bukan dengan hawa nafsu Anda, maka Anda pasti menemukan diri saya orang yang paling bebas dari darah Utsman. Ketahuilah bahwa Anda adalah salah seorang dari para tulaka yang tidak berhak atas kekhalifahan dan tak pantas bermusyawarah tentang hal itu. Saya mengirim Jarir bin Abdullah kepada Anda dan pengikut Anda. Dia adalah seorang teguh keimanannya dan termasuk rombongan yang berhijrah. Melaluinya berbaiatlah kepada saya dan tiada kekuatan apapun selain Allah. Itulah isi surat dari Ali sebagaimana tertera dalam kitab Waqa'atus Siffin, perang Siffin oleh Nas bin Muzahim. Adakah ucapan lain yang lebih jelas dari yang tepat daripada kalimat itu? Sungguhnya yang sangat inginkan bagi Anda tidak lain hanyalah keselamatan belaka. Demikian himbauannya. Selanjutnya dengarlah pula pernyataan, adapun persoalan yang mengenai pembunuh Utsman, maka ikutilah apa yang telah dilakukan kaum muslimin, yakni berbaiat kepada imam, dan ajukanlah tuntutan mereka kepada saya. Saya berjanji akan membawa persoalan Anda kepada mereka setelah menyelesaikannya menurut kitabullah. Sini ada keterangan, tulaka adalah orang-orang yang kafir Quraisy yang diampuni oleh Rasulullah pada waktu pembebasan kota Mekah dengan mengatakan, pergilah, saudara sekalian adalah tulaka, dan pada hari itu juga serta hari berikutnya mereka masuk Islam. 9. Nasr bin Muzahim bin Sayyar al-Minqari, salah seorang sejarawan tersohor Syiah, lahir di Kufah, tetapi tidak diketahui secara pasti tanggal lahirnya. Sebagian sejarawan menganggap ia hidup dalam kurun waktu di mana Abu Miknaf hidup, sementara Abu Miknaf meninggal dunia sebelum tahun 170 Hijriah. Jadi
Ada kemungkinan ia lahir pada tahun 120 Hijriah, jauh setelah peristiwa yang diceritakannya di atas terjadi. Ali Al-Aqili berpendapat, Nasir bin Muzaim adalah seorang pengikut mazhab Syiah. Hadis dan pendapatnya banyak mengalami pertentangan karena ucapannya tidak memiliki keselasian antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara Abu Hatim Ar-Razi juga berkomentar, hadis-hadis Nasr bin Muzaim mengalami penyelewengan dan tidak dapat diamalkan. Dengan demikian kebenaran riwayat di atas layak diragukan. Selanjutnya dengarlah pula pernyataan adapun persoalan mengenai pembunuh-pembunuh Utsman. Maka ikutlah apa yang telah dilakukan kaum muslimin, yakni berbaiat kepada imam dan ajukanlah tuntutan mereka kepada saya. Saya berjanji akan membawa persoalan Anda kepada mereka serta menyelesaikannya menurut kitabullah. Meskipun Muawiyah tetap menolaknya dan tidak memberikan baiat, bahkan semakin menghasut rakyat untuk menentang dan memeranginya, namun Ali masih tetap saja menawarkan kepadanya untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Khalifah Utsman. Adakah sikap adil dari sikap demikian, atau adakah sikap toleransi dari kemenangan hati yang lebih luas selain sikap itu? Namun Muawiyah benar-benar telah memendam siasat dengan para pembantunya. Penolakan terhadap surat yang dikirimkan oleh Amirul Mukminin dan sikapnya yang berkuat tuduhan terhadap Ali sebagai pembunuh Utsman merupakan bukti yang nyata dari siasatnya. Bahkan ia melanjutkan hasutannya kepada rakyat Syam dan menghimpun orang-orang bersenjata di bawah baju Utsman. Di Madinah saat itu ada sekelompok sahabat yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansar yang memilih sikap tidak memihak. Tokoh-tokoh kelompok ini terdiri atas para sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Muhammad bin Maslamah. Dahulu tatkala Ali bersiap menuju Basrah sebelum terjadi perang Jamal, perang Unta, ia mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Akan tetapi mereka menolak dengan mengajukan alasan bahwa yang diperintah Allah kepada mereka adalah berperang melawan orang kafir. Sedangkan pertempuran yang akan terjadi waktu itu adalah sesama kaum muslimin hingga mereka tidak mau terlibat di dalamnya. Beberapa orang sahabat Ali merasa tidak senang terhadap sikap mereka yang demikian dan memohon kepadanya agar memaksa mereka bergabung dengan jalan kekerasan. Namun Ali menolak saran itu dan tetap menghormati sikap mereka dengan mengatakan, biarkanlah mereka memilih sikap mereka. Penolakan para sahabat besar itu bukanlah karena mereka menyangkal hak dan keutamaan Ali, tetapi tidak lain sebagaimana dikemukakan di atas. Saat Abi Waqqas mengatakan kepada Ali, berikanlah kepada saya pedang yang bisa ditujukan kepada orang kafir, ia bisa tembus. Tapi bila saya tujukan kepada seorang muslim, ia akan berbalik dari sasarannya. Kalau itu mungkin, maka saya akan bergabung bersama Anda. Adapun Abdullah bin Umar mengatakan, saya telah berjanji kepada Allah untuk tidak membunuh orang yang telah mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sementara Usamah bin Zaid mengatakan kepada Amirul Mukminin sebagai berikut, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda minta saya agar menemani Anda masuki kandang harimau, maka saya akan menyertai Anda. Namun saya sekali-kali tidak hendak menyentuh seorang muslim pun dengan ujung pedang saya. Ali bin Abi Thalib menghormati sikap tidak memihak para sahabatnya ini dan sikap mereka sama sekali tidak mengganggu hubungan mereka. Muawiyah yang berada di Syam belum merasa cukup dengan kekuatan yang dimilikinya. Ia sangat berharap dan menarik para sahabat besar masuk ke dalam barisannya. Dikiranya ketidaksediaan mereka membantu Ali karena tiada mengakui haknya atau karena melakukan tekad baiknya. Ia pun segera mengutus beberapa orang utusan untuk membujuk para sahabat Rasulullah tersebut agar berdiri di sampingnya dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tuan-tuan lebih berhak menduduki jabatan khalifah daripada Ali. Ya, dikirimnya beberapa orang utusan kepada Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdullah bin Umar, dan Muhammad bin Maslamah. Namun, apa yang diharap lain dengan yang dapat. Ia menerima tamparan yang amat pahit hingga menyebabkannya ia menyesal. Menjawab ajakan Muawiyah itu, Abdullah bin Umar mengirim surat kepadanya berbunyi, apa yang kamu harapkan dariku itu adalah sesuatu yang menjadikan dirimu seperti sekarang ini. Aku tidak menyertai Ali bukanlah karena kecurigaan kepadanya. Demi nyawaku, aku sama sekali tidak setara dengan Ali bin Abi Thalib, baik dalam keimanan hijrah, dalam kedudukannya di samping Rasulullah dan perjuangannya melawan kemusyrikan. Namun sekarang terjadi suatu hal yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah, maka saya memegang sikap tidak memihak. Janganlah coba-coba mempengaruhi kami. Adapun Sa'ad bin Abu Waqqas menolaknya dengan surat berikut. Persoalan ini sejak semula sudah tidak aku sukai dan akhirnya pun tidak akan kusukai. Talha dan Zubair pun seandainya tetap berada di masing-masing akan lebih baik bagi mereka. Dan semoga Allah mengampuni Ummul Mukminin atas apa yang telah terjadi. Saya tidak akan memerangi Ali sebab sungguh saya telah mendengarkan Rasulullah bersabda yang ditujukan kepadanya. Kedudukan engkau di sampingku laksana Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi sesudahku. Sementara Muhammad bin Maslamah membalas ajakan Muawiyah dengan mengatakan, sedangkan kamu demi nyawaku yang kamu cari tiada lain hanyalah dunia, dan yang kamu turutkan tiada lain hanyalah hawa nafsu belaka. Kamu membela Utsman di saat ia telah tiada, sedangkan semasa hidupnya engkau merorongnya.
Andai kata sikapku ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kesayangan aku dan tidak menyebabkan kekeraguanku. Sungguh aku lebih tahu tentang kebenaran darimu. Alangkah baiknya seandainya Muawiyah mau mengikuti ucapan-ucapan para sahabat besar Rasulullah itu. Namun ternyata ia menyembunyikan surat-surat mereka dan tetap mengikuti kehendaknya sendiri dan kehendak orang-orang yang mengangkat jubah Utsman yang berdarah itu di atas kepala mereka. Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Umayyah merasa bangga dengan tentaranya, begitu pun dengan kekuatan penduduk Sam yang berlapis-lapis di sekelilingnya. Ia pun mengetahui bahwa Muawiyah menganggap enteng kekuatannya. Ali berpendapat seandainya ia memperlihatkan kuku dan keperkasaannya serta kekuatan pasukan yang dimilikinya, mungkin ia akan dapat memaksa Muawiyah untuk tunduk kepadanya. Oleh sebab itu maka Ali bermaksud berangkat menuju Sam dan mengejutkan Muawiyah dengan suaranya yang lantang namun berisikan pelajaran, dan setelah itu ia bermaksud mengajaknya kembali berdamai. Bersama dengan pasukannya, Ali bin Abi Thalib meninggalkan Kufah dan Muawiyah pun meninggalkan Sam. Kedua pasukan itu bertemu di suatu tempat yang disebut Siffin. Di tempat ini kita mendapat kejutan dengan suatu pemandangan yang luar biasa di kebesaran Ali bin Abi Thalib di saat awal pertempuran, yaitu pemandangan di kebesaran jiwa dan keluhuran akhlaknya. Tatkala Muawiyah bersama pasukannya sampai di Siffin, sebelah timur sungai Efrat, mereka pun segera memblokir satu-satunya jalan menuju sungai itu dan mendudukinya. Ditempatkannya 10.000 tentara untuk menghalangi pasukan Ali mengambil air ke sana. Ketika Ali bersama pasukannya sampai ke tempat itu, berangkatlah para petugas untuk mengambil air. Namun mereka melihat pasukan Muawiyah telah menguasai jalan menuju air sungai itu. Melihat itu, Ali pun segera mengirim utusan kepada Muawiyah untuk mengingatkannya pada perihal etika peperangan dan memintanya agar membiarkan jalan air itu tetap terbuka bagi pasukan yang kehausan. Namun Muawiyah dan para penasihatnya menolak permintaan itu. Ali dan pasukannya melewatkan waktu sehari semalam tanpa air sedikit pun. Tenggorokan mereka kering serasa terbakar hingga hampir saja orang-orang yang lemah di antara mereka menemui ajal. Pagi harinya bergeraklah pasukan Ali di bawah komandan As'ad bin Qais dan Astar menyapu pasukan Muawiyah hingga cerai-berai, dan keadaan pun jadi berbalik. Jalan menuju air terbuka bagi pasukan Ali dan tertutup sama sekali bagi pasukan Muawiyah. Kini dengarkanlah percakapan antara Muawiyah dengan Amir bin As setelah mereka berhasil diusir. Kata Amir bin As, bagaimana pendapat Muawiyah? Hai Muawiyah, sedangkan seandainya mereka memblokir air seperti apa yang kita lakukan terhadap mereka kemarin, lupakan saja, ujar Muawiyah. Kemudian disambungnya, menurut perkiraanmu, apakah Ali akan melakukan hal serupa itu? Saya kira Ali tidak akan menghalalkan terhadap dirimu apa yang telah kamu halalkan terhadap dirinya. Kedatangannya bukanlah untuk membuat haus, tapi untuk urusan lainnya. Ya, cukuplah bagi Ali percakapan yang terjadi di antara mereka saja yang menjadi saksinya. Cukuplah baginya penilaian terhadap kepahlawanan, keagungan, dan ketinggian budinya dari orang-orang yang menuduhnya sebagai pembunuh Utsman. Perintah yang pertama dikeluarkannya setelah berhasil membebaskan jalan menuju sungai itu adalah tidak boleh menghalangi siapapun yang akan menuju ke sana, serta tidak benar-benarkan mengganggu siapapun yang hendak minum. Dengan demikian pasukan Muawiyah tidak pernah merasakan terbakarnya tenggorokan karena kehausan, sebab Ali ada di sana dengan seluruh sifat kebesaran dan kesatrianya. Setelah berhasil memberikan pelajaran pahit itu, Ali mengendorkan tekanan terhadap Muawiyah dan memberinya kesempatan untuk berdamai. Oleh sebab itu ia mengutus 4 orang utusan ke tempat pertahanan Muawiyah dan berkata kepadanya, sesungguhnya pemimpin kami sudah dikenal keluhuran budinya oleh Anda dan oleh seluruh kaum muslimin, dan kami tidak menyaksikan Anda pun menyaksikannya. Semua tokoh agama dan orang yang memiliki budi luhur boleh dikatakan tidak ada yang setara dengannya. Oleh sebab itu, bertakwalah Anda kepada Allah, wahai Muawiyah, dan janganlah melawan Ali. Demi Allah, kami belum pernah menemukan seseorang yang demikian takwa, zuhud, dan memiliki semua sifat kebaikan seperti Ali. Tidakkah hati Muawiyah menjadi lunak setelah mendengar semua itu? Inilah jawaban yang dikemukakannya. Sesungguhnya pemimpin kalian telah membunuh khalifah kita, memecah belah umat kita, dan melindungi kaum pembunuh dan pemberontak. Kami sebenarnya tidak menyangkal pengakuan kalian itu. Asal saja ia menyerahkan pembunuh-pembunuh itu kepada kami, baru setelah itu kami mau bergabung dengan kalian. Setelah mendengar jawaban itu, para utusan pun segera kembali dan menyampaikan kepada khalifah. Ia menerimanya dengan rasa duka. Ia pun membaca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil 'umyi 'an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Dan engkau sekali-kali tidak akan dapat memimpin memalingkan orang-orang buta dari kesesatan mereka. Engkau tidak dapat menjadikan seseorang mendengar
kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat kami, lalu mereka berserah diri. An-Naml 80:81. Karena waktu itu mereka berada di bulan Muharram, salah satu bulan suci di mana tidak dihalalkan padanya melakukan peperangan, maka Amirul Mukminin menangguhkan peperangan itu sampai terbitnya bulan Safar, barulah diambilnya keputusan untuk peperangan. Sebagian dari pasukannya menginginkan agar Ali menyerbu pasukan Muawiyah dengan kekuatan besar di saat mereka sedang lengah sekarang ini, tetapi pahlawan dan kesatria ini menolaknya. Tatkala senja tiba, dipanggilnya lah beberapa prajuritnya untuk memberitahu Muawiyah bahwa perang akan dilakukan esok pagi. Amirul Mukminin memanggil Marsad bin Haris dan diperintahkannya supaya naik ke atas tempat yang tinggi dan mendekat ke tempat pertahanan Muawiyah untuk menandakan ucapan, "Wahai orang-orang Syam, Amirul Mukminin menyampaikan berita kepada kalian. Aku masih mengharap dan memberi kesempatan kepada kalian untuk kembali kepada kebenaran dan berpegang kepadanya. Ajakanku ini didasarkan kepada kitabullah dan aku pun mengajak kalian untuk berpegang kepadanya. Tetapi kalian tidak mau saling melarang terhadap pendurhakaan dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Aku janjikan kepada kalian tanpa sedikit pun perbedaan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Ali tidak mau menyergap atau melakukan penyerbuan secara mendadak tanpa sepengetahuan mereka. Walaupun akan banyak menghemat waktu dan menyimpan tenaga dalam merebut kemenangan, ia sama sekali tidak mau melakukan hal itu sebab yang diharapkannya adalah tercapainya perdamaian dan keselamatan sampai detik-detik terakhir. Ia masih berharap mereka mau kembali kepada kebenaran serta menginsafi kesalahan mereka. Ia juga tidak mau melakukan hal itu disebabkan akhlaknya memang selalu menolak memperoleh kemenangan dengan cara semacam itu, bagaimanapun cepat dan ampuhnya. Kelak akan dapat disaksikan bahwa Ali menerjuni seluruh pertempuran melawan Muawiyah dengan moral seperti ini. Ia tidak pernah terlepas dari keluhurannya dan dari agamanya, apapun akibat yang akan ditimbulkannya. Kecerdikan pihak musuh walaupun disatukan tidak akan melebihi kecerdikannya, tapi ia tidak mau mengimbangi kelicikan yang dilakukan oleh musuhnya dengan tindakan yang sama. Selamanya Amirul Mukminin menolak menggunakan kecerdikan dan kepandaiannya menggantikan sifat warak dan keikhlasannya. Dalam satu percakapan, ia pernah mengatakan bahwasanya bila Muawiyah memperoleh kemenangan dalam pertempurannya, maka itu bukanlah diperoleh melalui kekuatan, keberanian dan kepandaiannya, akan tetapi karena keluhuran dan kewaraan dari imam sendiri. Benar, penolakannya terhadap cara yang tidak sesuai dengan agama dan moralnya inilah yang pada akhirnya merupakan sebab utama kemenangan yang diperoleh Muawiyah. Setelah memberitahu tentang pertempuran yang akan dilakukannya, kemudian dipersiapkanlah kekuatan dan diberikannya pengarahan dalam menghadapi pertempuran. Jangan menyerang musuh sebelum mereka menyerang terlebih dahulu. Kalian alhamdulillah berada di atas landasan yang benar, dan sikap kalian membiarkan mereka menyerbu terlebih dahulu itu merupakan alasan yang lain terhadap mereka. Apabila kalian berhasil menggempur mereka dan beroleh kemenangan, maka jangan sekali-kali membunuh mereka yang telah melarikan diri. Jangan menganiaya yang terluka, jangan membuka aurat dan jangan merusak mayat. Jika kalian telah menguasai tempat pertahanan mereka, janganlah kalian singkapkan tabir-tabir, jangan memasuki rumah tanpa izin, dan jangan mengambil apapun dari harta benda mereka. Janganlah kalian memperlakukan kaum wanita dengan hal-hal yang dapat menyakiti mereka, sekalipun mereka mencaci maki kalian, para pemimpin kalian dan orang-orang soleh kalian. Berbanyaklah mengingat Allah, mudah-mudahan kalian beroleh keberuntungan. Tak dapat dielakkan lagi, kedua pasukan pun berhadapan muka di perang Siffin. Pertempuran dahsyat segera terjadi, makin lama semakin seru, bumi pun bergenang darah, mayat bergelimpangan di mana-mana. Melihat betapa banyaknya korban yang berdatang, Ali amat sedih. Dengan maksud mencegah makin banyaknya korban, Ali pun keluar dari pasukannya dan memanggil Muawiyah agar tampil menghadapinya. Namun Muawiyah sama sekali tidak menghiraukannya. Selesai pertempuran hari itu, Ali pun mengirimkan sepucuk surat kepada Muawiyah yang berbunyi antara lain, "Hai Muawiyah, mengapa kamu membunuh manusia untuk menyelesaikan persengketaan kita? Majulah kamu untuk tanding dengan saya, hingga siapa saja yang berhasil membunuh lawannya, dialah yang akan menjadi pemimpin nanti." Menerima tentang itu, Muawiyah pun segera berunding dengan Amr bin As. Ia menjawab dia hendak menyadarkan dirimu, maka hadapilah dia. Anjuran tersebut menyebabkan Muawiyah marah. Ia pun segera mencari akal untuk menghindari tantangan musuhnya. Ia tahu betul bahwa Ali sangat tangguh dan pasti dapat mengalahkannya. Untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwanya, maka Amr bin As menyediakan diri untuk menggantikannya. Katanya, "Biarlah saya yang akan menghadapinya besok." Keesokan harinya, tatkala kedua pasukan itu telah siap untuk bertempur, Amr bin As pun tampil ke muka dan menantang Ali agar menghadapinya. Ali segera menyambut tantangan itu dan berperang. Tandinglah kedua di atas kuda mereka masing-masing. Tatkala Ali melepaskan pedangnya ke arah Amr bin As untuk menghabisnya, tiba-tiba Amir menjatuhkan diri dari kuda dan menyerah. Ia berlutut di atas tanah. Dan dengan rasa kecut dan merendahkan diri, ia minta ampunan dan dikasihani. Melihat sikap Amir bin As semacam ini, Ali melemparkan pandangan kepadanya. Pandangan seorang kesatria yang murah hati lagi mulia. Setelah itu ia pun pergi meninggalkannya tanpa berbuat sesuatu apapun. Seandainya Amr bin As dapat menerima jasa dan budi baik dengan semestinya serta dapat melepaskan ambisinya yang berlebihan untuk menjadi pembesar, pastilah pertempuran akan berakhir. Akan tapi ternyata Amir tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu.
Suatu pasukan Ali telah dapat menghancurkan pasukan Syam serta kemenangan sudah di ambang pintu. Hingga beberapa saat lagi pembangkangan Muawiyah dan anak buahnya akan berakhir untuk selama-lamanya. Muawiyah pun merasa masgul dan meminta wajah Amir untuk meminta pertimbangan. Tiba-tiba Amir membuka pembicaraan untuk memulakan siasat barunya. Katanya, saya telah mempersiapkan sesuatu yang sengaja saya simpan buat hari ini. Angkatlah Mus'ab di atas ujung tombak dan ajarlah Ali bertahkim berdamai dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kalau mereka bersedia, tentulah mereka akan berselisih, dan jika mereka menolak, pastilah akan berselisih pula. Tepat karena sesungguhnya senjata dalam suasana dan cara seperti itu sama sekali tidak akan merugikan pihak yang kalah. Sebaliknya akan memberi kesempatan kepada mereka untuk menghimpun kekuatan baru. Sementara pasukan yang telah unggul yang jarak nizam mereka dan kemenangan tinggal beberapa saat lagi, maka itu akan menyebabkan petikan besar dan itulah memang yang terjadi kemudian. Demi pasukan yang dipelopori oleh Muawiyah mengangkat Mus'ab di ujung tombak, maka terjadilah perselisihan di antara pasukan Ali. Ali secepatnya mengetahui itu hanyalah sekedar tipu muslihat belaka. Ia memperingatkan anak buahnya tentang hal itu, kan tapi As'ad bin Qais bersama golongan para Qura menghentikan penyebab mereka dan mendesak untuk menerima tawaran damai berdasarkan kitabullah. Ali berkata, aku adalah orang yang paling berhak memenuhi panggilan Al-Quran, tapi aku lebih tahu tentang mereka daripada kalian. Itu adalah kalimat hak yang disalahgunakan buat yang batil. Aku mengira mereka tidak lain hanyalah dengan tujuan agar mereka mau tunduk kepada hukum Al-Quran. Namun bagaimana aku harus menolak keinginan mereka? Sebenarnya mereka mengangkat Musa bukanlah dengan maksud hendak bertahkim kepada Al-Quran. Itu semata-mata hanyalah tipu muslihat dan siasat mereka. Mari pinjamkan otot-otot kalian perang baras jenak, karena kebenaran sudah berada di ambang pintu. Namun perpecahan sudah mencapai puncaknya dan As'ad bertanggung jawab dalam mendalanginya. Sementara itu Astar bersama pasukannya telah mendekati pertahanan terakhir pasukan Syam dan hanya akan membutuhkan waktu beberapa saat saja untuk mewujudkan kemenangan. Jarak pasukannya dengan pertahanan terakhir Muawiyah hanya tinggal beberapa langkah lagi. Akan tetapi tiba-tiba As'ad dan pasukannya meminta agar Ali menyuruh memanggil Astar. Ali bin Abi Thalib mengabulkan kehendak perwiranya itu dan meminta agar Astar menahan diri. Melihat kemenangan yang sudah demikian dekat, saya akan tinggal memetik saja. Maka Astar pun mengamuk dan menjadi gelap mata setelah mengatakan kepada utusan khalifah, kembalilah dan katakan kepada khalifah bahwa kemenangan tinggal selangkah lagi dan pertempuran pun akan usai. Bagaimana mungkin saya harus menghentikan pertempuran ini? Tatkala mendengar penolakan Astar, pendukung-pendukung gerakan tahkim mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap khalifah jika Astar tidak segera kembali. Ada apa dengan orang-orang ini hingga tiba-tiba menjadi terkecoh dan terjebak semacam ini? Apa yang telah menyebabkan As'ad tergoda? Apakah ia terlalu letih dan kewalahan untuk melanjutkan pertempuran? Apakah ia bertindak atas kehendak sendiri atau terpengaruh orang lain sehingga ia berbalik dari tujuan yang telah digariskan oleh khalifah? Atau apakah ia hendak menyangi Astar dan memendam rasa dengki dan iri hati kepadanya hingga keberatan untuk menerima kenyataan bahwa Astar adalah pahlawan dan penyerbuan terakhir, pelopor kemenangan dan perintis pembebasan? Atau apakah dikiranya bahwa perang tidak akan mungkin segera berakhir seperti yang mereka perkirakan sehingga perdamaian yang ditawarkan Muawiyah merupakan suatu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja? Sebagian di antaranya mungkin benar, bahkan semuanya mungkin benar. Bagaimanapun, ternyata akhirnya mereka berhasil memaksakan kehendak mereka dengan menerima tawaran damai, sehingga Astar pun kembali menarik pasukannya dari ambang pintu pertahanan terakhir Muawiyah yang tidak diserbunya untuk melepaskan pukulnya terakhir dan merebutnya. Ia kembali dengan perasaan geram dan naik darah. Perjanjian gencatan senjata pun segera dituliskan. Muawiyah memaklumkan bahwa orang yang akan mewakilinya adalah Amir bin As. Siapakah yang akan mewakili pihak Ali? As'ad dan beberapa kelompok lainnya milih Abu Musa al-Ash'ari dan menolak kehendak khalifah yang milih Abdullah bin Abbas. Amirul Mukminin sama sekali tidak melakukan mutu keagamaan Abu Musa al-Ash'ari walaupun ada hal-hal yang tidak disenangi mengenai sikapnya terhadap sengketa dirinya dengan Muawiyah. Menurut pandangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wakil yang akan dikirimkan itu haruslah yang berkemampuan tinggi, baik kecerdikannya, kewaspadaannya, serta akal muslihatnya guna mengimbangi Amir bin As. Namun As'ad dan pengikutnya tetap mempertahankan Abu Musa al-Ash'ari sehingga menghindarkan perpecahan dalam barisannya. Ia terpaksa menerima saran mereka dan sebagaimana ia menerima masalah tahkim. Setelah perundingan berjalan cukup lama, akhirnya kedua utusan itu setuju untuk sama-sama menanggalkan Ali dan Muawiyah dari jabatan mereka sebagai khalifah. Kemudian menyerahkan persoalan selanjutnya kepada hasil musyawarah kaum muslimin yang akan memilih siapa yang akan menjadi khalifah dan imam mereka. Amir bin As meminta Abu Musa al-Ash'ari memulai pembicaraan. Ia pun naik ke atas mimbar dan memaklumkan pemakzulan Ali dan Muawiyah. Setelah itu Amir bin As tampil menyampaikan pidatonya. Sungguhnya Abu Musa semuanya telah saudara-saudara saksikan telah menyatakan pemakzulan pemimpinnya Ali bin Abi Thalib dan saya pun menyatakan yang sama. Selanjutnya menetapkan Muawiyah ialah yang menjadi khalifah dan Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap penuntut dan darah Utsman bin Affan. Oleh sebab itu baiklah tuan-tuan kepadanya. Melihat penipuan secara terang-terang itu, berang dan murkalah Abu Musa al-Ash'ari dan perundingan pun berakhir dengan olok-olok menunggu dimulainya lagi babak baru pertempuran. Akan tetapi pertempuran melawan siapa? Kebesaran tokoh ini Ali bin Abi Thalib adalah kebesaran sulit dicari bandingannya. Seakan-akan ia digerakkan di dalam dirinya oleh keinginan yang sangat kuat agar tatkala ia pergi meninggalkan kehidupan ini di saat ia berlalu nanti dapat menjadi saksi atas keteladanan, keimanan dan prinsip-prinsip yang dipegangnya dan saksi atas keteguhan perilaku, keteguhan tujuan dan keteguhan hati nuraninya.
Ali bin Abi Thalib sungguhnya masih memiliki kesempatan untuk mengatasi muslihat tahkim, yakni sebelum bertemunya kedua wakil di meja perundingan. Sejak saat itu, yakni ketika As'ad bin Qais berjalan melewati tentara yang berpencar-pencar sambil membacakan berita tentang diadakannya perundingan. Tiba-tiba ada satu kelompok yang menidakkan suara menolak dan tak mau mengakuinya. Kata mereka, kita telah melakukan kesalahan dengan bersedia diajak berunding, maka sekarang kita kembali dari kesalahan itu dan memperbaikinya. La hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali bagi Allah. Seandainya Ali bersedia mengembangkan penolakan baru terhadap tahkim hanya semata mengembangkan, pasti dia akan mampu membelokkan arah situasi itu. Akan tapi tatkala hal itu disampaikan kepadanya, ia hanya mengatakan, apakah setelah kita memberikan janji dan persetujuan, apakah Anda memang melihat diri Anda telah ditentukan untuk berperang dengan cara yang terhormat di saat kehormatan semacam itu terasa asing dan tidak terdapat lagi dalam suatu peperangan? Ali menolak pembatalan janji yang telah diberikannya, sementara kecurangan telah melingkunginya dari segala penjuru. Perundingan telah menunjukkan seperti yang dikehendaki dan diramalkan oleh Amir bin As. Perpecahan pun merubah-rubah pasukan Ali bin Abi Thalib dengan kecepatan yang mengherankan. Mereka terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok yang saling berbunuhan. Bahkan mereka memerangi Ali sendiri dan menghadapinya dengan berbagai macam pendurakaan. Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah-tengah pengikutnya yang tidak terpengaruh oleh situasi buruk. Tidak ada waktu yang sedikit pun bagi tokoh ini untuk merasa tidak puas lagi menyesal. Seluruh waktu, kalau memang ada dan setiap kesempatan baginya pun kecilnya, akan dipergunakannya untuk mengatur para pengikutnya dalam perjalanan menuju Sam. Bersama siapa saja Anda pergi ke Sam, wahai Amirul Mukminin, dan untuk siapa? Ia pergi bersama orang-orang yang beriman kepada kebenaran, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit, untuk menyempurnakan jihad yang telah mereka rintis dalam membela kebenaran. Ia adalah seorang yang lugas dalam memikul tanggung jawab, dan sesungguhnya ketika ia dipaksa terjun dalam pertempuran oleh pihak lain, maka keterlibatannya dalam pertempuran itu bukanlah untuk memperoleh kemenangan atau memperkuat kedudukannya sebagai khalifah, tetapi segalanya disebabkan oleh tanggung jawab yang mengharuskan dirinya terlibat seperti itu. Dan ketika para pengikutnya menetapkan menerima perundingan, maka ia pun menghentikan pertempuran. Dan ketika perundingan itu berakhir dengan penipuan dan kesesatan, maka karena tanggung jawabnya mengharuskannya untuk membuka peluang perang baru. Benar dan tidak salah bila dikatakan situasi kini telah berubah secara menyeluruh. Sebagian besar pengikutnya telah berbalik melawannya dengan pedang terus dengan alasan bahwa Ali bersedia menerima ajakan perundingan. Sementara itu ada pula sebagian dari pengikutnya yang keluar dan tidak mau melanjutkan pertempuran. Namun semua itu bahkan yang berlipat ganda dari itu sama sekali tidak melemahkan semangat Ali, karena ia yakin bahwa ia berjuang hanyalah membela kebenaran, dan perjuangan yang benar tidak ditentukan oleh besar atau banyaknya pengikut. Ali bin Abi Thalib merasa wajib melaksanakan tanggung jawabnya sampai Allah menentukan segala-galanya. Begitulah ia tetap menghimpun seluruh kekuatan yang ada padanya dan mulai melakukan perjalanan ke Syam. Tatkala ia hendak berangkat, sampailah berita yang amat mengejutkan bahwa kaum Khawarij yang merajalela di mana-mana, baik di desa maupun di kota, membunuh setiap orang yang tidak bersependapat dengan mereka. Setiap menemui seorang muslim, mereka bertanyakan, bukankah menerima perundingan itu berarti kafir? Bukankah Ali telah berdosa dengan menerima perundingan itu? Bukankah kita sekarang harus keluar dari pembantahan yang pernah kita lakukan sampai ia bertobat dan perbuatannya? Bila orang yang dia tanya itu menjawab ya, maka ia akan dibiarkan dengan selamat. Akan tapi bila ia mengatakan tidak, maka mereka pun akan merenggut nyawanya. Banyak orang mengadukan perihal itu kepada Ali. Mereka minta kepadanya agar mengurungkan dahulu kepergiannya ke Sam sebelum memadamkan huru-hara yang dalam waktu sekejap telah menelan korban yang banyak. Pernahkah dalam sejarah manusia ada cobaan yang demikian besar yang harus dihadapi oleh seorang tokoh? Tetapi kenyataannya Abul Hasan telah mengalaminya sendiri. Walaupun demikian, ia tidak akan melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Sekalipun bumi telah beralih rupas, sekalipun pasir Sahara akan menjadi tentara yang memeranginya, sekalipun lautan akan berubah menjadi lautan api yang bernyala. Biarlah semua jabatan dan kedudukan itu lenyap dari dirinya, khalifah, imam, kebesaran, dan kemenangan, asalkan tetap ada satu julukan serta sifat yang satu, mukmin. Hidup ini baginya semata-mata untuk iman. Barang siapa yang rugi dalam keimanannya, maka rugilah kehidupannya, sekalipun usia ribu-seribu tahun. Dan barang siapa yang beruntung dalam keimanannya, maka beruntunglah hidupnya, sekalipun usia hidupnya di dunia ini hanya beberapa tahun saja. Kini walaupun ia sebatang kara dan tanpa seorang pun yang mendampinginya kecuali ancaman dan bahaya, ia sama sekali tidak menyesal terhadap langkah yang telah diambilnya. Putranya Hasan radhiyallahu an dengan nada penuh penyesalan pernah mengatakan kepadanya, "Ayah, tatkala Utsman terkepung di rumahnya, bukankah Ananda pernah menyarankan agar ayah keluar dari Madinah? Dan bila mereka membunuh Utsman, biarlah ia terbunuh di saat ayah tidak berada di sana. Bukankah Anda juga telah menyarankan kepada ayah di saat Utsman terbunuh dan mereka bolak-balik datang kepada ayah agar mau menerima jabatan itu? Hendaknya ayah jangan dulu bersedia menerimanya sebelum semua orang menyampaikan baiat kepada ayah." Ketika tersiar berita keluarga Talha dan Zubair bersama Ummul Mukminin Aisyah menuju Basrah, bukankah Anda telah pula menyarankan agar ayah tidak pergi ke sana dan tetap saja tinggal di Madinah? Tapi tidak satu pun saran Anda yang ayah terima. Hasan begitu mengkhawatirkan keadaan ayahnya sehingga ia mengingatkan kembali saran-sarannya di masa lalu. Akan tetapi ternyata ayahnya memang seorang yang berjiwa tenang dan merasa puas terhadap apa yang telah dan akan terjadi. Bagaimana tidak? Sebab sepanjang hidupnya ia tidak pernah diperbudak hawa nafsu.
juga bukanlah prajurit pencari pangkat dan kedudukan, tetapi semata-mata seorang prajurit yang bertempur membela kebenaran. Dijawabnya perkataan anaknya itu dengan tenang, "Wahai anakku, tatkala mereka mengepung Utsman, tidak mungkin bagi ayah untuk keluar dari Madinah, sebab mereka telah mengepung ayah sebagaimana mereka mengepung Utsman. Adapun tentang menunggu semua orang memberikan baiat mereka, maka baiat itu sendiri hanyalah hak orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah, yakni orang-orang Muhajirin dan Ansar. Bila mereka telah menyetujui dan memberikan baiat, maka wajiblah bagi kaum muslimin yang berada di tempat lain untuk mengikuti dan menerimanya. Sedangkan masalah ayah harus tinggal saja di Madinah dan tidak perlu ke Basrah, maka itu berarti bahaya dan pengkhianatan terhadap umat." Begitulah sikapnya, jelas dan gamblang. Itulah motivasinya, bersih dan suci. Ia tidak kenal putus asa terhadap kebenaran, walaupun karena beberapa sebab kebenaran itu tidak tercapai tangan. Segala yang dialaminya tidak menjadikannya keluh kesah terhadap takdir. Ia yakin bahwa segalanya telah termaktub dalam kitab dan dari azalinya. Dengan demikian, secara umum selama hidupnya dan selama peperangan yang huru-hara pada khususnya, pahlawan kita ini selalu ingin mencari mana yang benar dan senantiasa berjalan di bawah panji-panji kebenaran. Memang kebenaran telah menjadi hobi dan cara hidupnya. Ya, seluruhnya harus benar. Pikirannya harus benar, kehendaknya harus benar, dan tindakannya pun harus benar. Bahkan bila ia tersalah dalam berijtihad mengenai suatu masalah, maka kesalahannya itu bukanlah merupakan pencerminan dari keinginannya buat menentang atau menggagahi kebenaran, dan bukan pula karena kecerobohan dalam mencari dan mendapatkan yang benar. Semua itu disebabkan karena berlebihannya dalam menggandrungi kebenaran, dan karena perjuangannya dalam mengatasi suasana sulit yang gelap gulita, yang dari celah-celahnya telah ditakdirkan baginya untuk mengembalikan hakikat Islam dan kesatuan kaum muslimin. Untuk sementara itu yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.